Jumpa bersama saya Pak Sitorus. Selamat belajar kembali dalam bidang studi matematika kelas 8. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari ikuti video ini dengan baik. Dan ini lihat ada 3 metode nanti yang akan kita gunakan pada penyelesaian SPLDP ya. SPLDP itu adalah sistem persamaan linear dua variabel ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Dua variabel itu ini lihat nih contohnya ini. Ini ada 2 variabel, ini dengan ini. Variabel kan beda ini. Jadi kalau sama-sama X itu bukan 2 variabel, satu variabelnya itu karena bisa disatukan. Ini yang 2 variabel. Ini juga 2 variabel. Ya, ini 2 persamaan ini saling berhubungan dalam satu sistem. Artinya X dan Y yang kita peroleh nanti kalau dimasukkan kemari, Y-nya dimasukkan kemari, hasilnya pasti negatif 19. Juga kalau dimasukkan X yang tadi, Y yang kita peroleh itu juga nanti hasilnya harus 53. Jadi sama nilai X-nya ini, sama nilai Y-nya ini ya. Kalau kita masukkan hasilnya negatif 19, kalau dimasukkan kemari hasilnya 53 ya. Itulah maksudnya sistem, artinya ada hubungan antara persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Jadi cukup jelas ini maksudnya sistem ini ya, cukup jelas. Persamaan linear itu saya kira masih diingat pangkat 1 tertinggi untuk variabelnya. Ini kan pangkat 1. Pangkat 1 ini pangkat 1, pangkat 1 itu maksudnya linear. 2 variabel tadi udah dibahas ya. Terdiri dari 2 variabel ya. Ini singkatannya SPLDP. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk metode eliminasi. Ini ada 3 yang mau kita bahas metodenya. Metode yang 3 ini sama-sama hasilnya. Jadi nanti dalam ujian terserah yang mana yang kamu gunakan. Apakah pakai metode eliminasi, apakah pakai metode substitusi atau metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Terserah nanti yang mana ya. Yang penting SPLDP itu bisa terselesaikan. Artinya nilai X dan nilai Y-nya itu diperoleh. Itu sasarannya ya. Nilai X dan nilai Y itu diperoleh. Itulah penyelesaiannya. Itulah sasaran kita. Itu tujuan kita. Mencari X dan Y ini bisa digunakan ketiga metode ini. Kamu pilih nanti ya. Nah, sekarang mari kita belajar untuk metode eliminasi dulu ya. Biar tahu nanti di mana kelemahan dan kekurangannya. Ini ada contoh soal. Ini ada sistem persamaan 2 variabel. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah, sekarang kita disuruh menyelesaikannya. Artinya mencari X dan Y dengan metode eliminasi. Eliminasi itu maksudnya menghilangkan. Jadi kalau X-nya dihilangkan, tentu Y-nya diperoleh nilainya. Atau kalau Y-nya dieliminasi atau dihilangkan, nilai X-nya akan diperoleh. Begitu cara eliminasi ini ya. Nah, sekarang kalau soalnya begini. Lihat ya, 3X tambah 2Y sama dengan 6. 3X tambah 4Y sama dengan 8. Kalau begini soalnya, ini X-nya sudah bisa langsung dieliminasi, dihilangkan, tinggal mengurangkan saja. 3X kurang 3X kan 0. Artinya hilang dia. 2Y kurang 4Y negatif ya. 6 kurang 8 negatif 2. Berarti Y-nya adalah 1. Sama-sama dibagi negatif 2. Ini kalau sama dia. Koefisien X-nya itu sama. Sudah bisa langsung dikurangkan ke bawah. Jadi dia langsung hilang. Begitu cara mengeliminasi. Tapi kalau begini soalnya. Lihat nih. Ini X-nya kan nggak sama. Ini 2, ini 4. Atau kalau kita hilangkan Y-nya, ini pun nggak sama. Ini negatif 1. Ini 3.
Nah, bagaimana caranya supaya sama? Kita tetapkan dulu yang mau kita eliminasi adalah X. Ini dulu kita hilangkan. Berarti harus sama angkanya ini kan. Supaya sama ini, maka ini harus 4. Supaya sama kan? Supaya 4 ini berarti kali 2 semuanya. Ini kali 2 ya. Ini kali 2, kali 2, kali 2. Makanya dia berubah menjadi seperti ini. Udah tahu ya 4X ini dari mana? Ini kali 2, ini hasilnya. 3Y kali 2, ini hasilnya. Negatif 19 kali 2, ini hasilnya. Nah, sementara persamaan yang kedua tidak perlu dikali 2, dikali 1, atau tetap dia. Karena ini sudah sama kan, kali 1 aja, supaya nggak berubah. Jadi kalau kali 1 dia tinggal nulis saja, 4X kurang Y sama dengan 53. Nah, sekarang ini lihat, udah sama. Ini udah bisa dieliminasi atau dihilangkan. Supaya hilang, tentu harus dikurangkan karena 4 dikurang 4 kan hilang dia. Jangan tambah di sini, harus kurang. Kalau posisinya sama-sama tandanya. Ini sama-sama positif. Ya, atau sama-sama negatif pun dia ini tetap kurang supaya hilang dia. Nanti kamu coba diburam. Misalnya negatif 4X kurang negatif 4X pasti hilang dia. Asal sama tandanya dikuranglah dia ya. Itu strateginya, caranya. Nah, sekarang kita ulang lagi. 4X kurang 4X hilang, nggak usah ditulis. Positif 6Y kurang Y. Jadi begini buramnya. 6Y positif ya. Kurang lagi. Berarti 6Y tambah Y. Nah, jadi kalau agak susah dipahami, dibuat diburam. 6Y kurang Y. Ini hasilnya 7Y. Ini negatif 38 kurang 53. Dibuat diburam ya. Negatif 38 kurang 53. Berarti utang 38, utang lagi 53. Maka utangnya kan makin banyak. Ini dia. Negatif 91. Sama-sama kita bagi 7 lah kedua ruas. Bagi 7 ini. Bagi 7 ini hasilnya. Jadi Y-nya sudah dapat. Nah, sekarang tinggal mencari X-nya. Mencari X-nya, berarti Y-nya ini harus hilang. Ya, mencari X-nya, Y-nya ini harus hilang, harus tereliminasi. Supaya bisa ini dieliminasi atau dihilangkan, ini harus 3 ini. Ya, harus 3, harus sama dengan ini. Harus sama angkanya, ya. Tandanya tidak usah dilihat, ini angkanya saja. Jadi supaya ini 3, ya, maka nanti kan harus dikali 3 dia. Berarti kali 3 lah semua buat ini. Nah, makanya dibuat ini kali 3. Kalau yang ini nggak usah. Tetap aja dia kali 1. Supaya nggak berubah. Jadi kalau ini kali 3 ini kali 3 ini kali 3 ini hasilnya. Nah, sekarang supaya ini tereliminasi atau hilang, tentu bukan dikurangkan tetapi harus ditambahkan karena beda kan. Logikanya kan 3Y tambah negatif 3Y. Kan hilang dia. Ya. 3Y tambah negatif 3Y. Hilang ini. 0 dia. Jadi nggak usah ditulis. Sekarang ini 2X tambah 12X. 14X ya. Ini negatif 19 tambah ini. Berarti positif 140. Berarti X-nya sama dengan 10. Sama-sama bagi 14. Ini bagi 14 ini. Ini bagi 14 ini dia. Jadi X-nya 10, Y-nya negatif 13. Jadi nanti kamu tambah di bawah ya. Jadi penyelesaian SPLDP tersebut adalah dalam kurung 10, negatif 13. X, Y ya. Saya ulangi. Nanti di sini kau tambahi di catatanmu. Jadi penyelesaian SPLDP tersebut adalah dalam kurung 10, negatif 13 tutup kurung. Begitu ya. Kita lanjut. Contoh 2. Selesaikan SPLDP berikut dengan metode substitusi. Substitusi itu maksudnya dimasukkan ke salah satu variabel. Nah, kalau kita lihat ini kan belum bisa dimasukkan karena belum ada yang terpisah atau tereksplisit. Nah, kalau kita lihat soalnya ini, yang enak ini dipisahkan adalah yang ini. Karena sudah ada X-nya. Ini aja lempar ke sana, ini
atau sama-sama dikurang 3Y lah ya. Ini dikurang 3Y kan tinggal X. Ya. Ini kurang 3Y lah berarti supaya seimbang. Kedua ruas kurang 3Y ya. Atau kalau cara cepatnya ini pindah katanya ke sini, cara cepat aja. Ya, ini pindah ke sini supaya tinggal X saja di sebelah kiri. Ya. Ini dia nih. Ini tadi persamaan 2. Kemudian ini pindah ke sana, ini dia. Nah, sekarang X ini akan kita masukkan substitusi nih, atau dimasukkan ke persamaan 1. Ini persamaan satunya. Nih, tulis dulu. Jadi X-nya ini kita ganti dengan ini. Saya ulangi ya. X ini kita ganti dengan ini. Makanya ini dia. 3X kan 3 kali. Nah, ini dia. 3 kali 25 kurang 3Y. Ini negatif 2Y-nya tetap ini. Sama dengannya ini, negatif 2-nya ini. Nah, sekarang mengalihkan ini kan kalikan ke dalam. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini tetap. Sama dengannya tetap. Negatif 2-nya tetap. Ini sejenis. Berarti ini kalau disatukan negatif 11Y ya. Ini sistem pindah aja lah kita sebut ya. Atau sama-sama dikurang 75. Ini kurang 75 juga lah. Berarti negatif 77. Ini tadi kurang 75 udah hilang ya. Ini kurang 75. Negatif 2 kurang 75. Negatif 77 ya. Atau kalau sistem pindah ini pindah. Berarti nanti negatif 2 kurang 75. Pas ya. Nah, sekarang mencari Y tujuan kita. Ini bagi negatif 11. Ini dia. Ini bagi negatif 11 juga lah. Supaya seimbang. Supaya sama. Ini 7 ya. Jadi dapat Y-nya. Sudah dapat Y-nya. Sekarang mencari X-nya. Ini substitusi lagi ke sini. Ke sini masukkan ya. Atau ke sini pun bisa, terserah lah. Yang mana pun bisa. Ya. Ke persamaan 1 pun bisa. Kalau ke persamaan 1 ini dia persamaan 1. 3X kurang 2Y. Y tadi udah dapat 7 ya. 2 kali 7 negatif 2. 3X sama dengan 3X kurang ini kalikan 14 ya, sama dengan negatif 2. Ini supaya hilang negatif 14-nya tambah 14. Berarti tambah 14 juga lah ini. Tambah 14 ini kan 12 dia. Ini tambah 14 tadi udah mati nih, tinggal lah ini kan. Masuk akal ya. Ini tambah 14 tadi, ini 12. Ya. Ini supaya tinggal X bagi 3. Ini pun bagi 3 lah supaya seimbang. Maka hasilnya 4. Jadi jawabannya 4,7 X, Y 4. Jangan terbalik. 4,7. Nanti di catatanmu kau tambahi. Jadi penyelesaian SPLDP tersebut adalah buka kurung 4,7 tutup kurung. Cukup jelas ya. Substitusi. Sekarang kita gabung substitusi dan eliminasi. Ini ada soal, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita eliminasi dulu. Eliminasi dulu. Ini lihat dulu soalnya ini. Gak ada yang sama ini. Ya. Nah, kita buat sama lah. Ini kita buat sama aja ini supaya mati X-nya. Berarti ini harus 4, jadi 4. Supaya jadi 4 ini berarti kali 2 semua. Kali 2 ini. Ini hasilnya. Ini nggak usah kali 2, tetap aja nih kali 1 aja supaya tetap. Ya. Nah, sekarang supaya mati ini kurang ya. Mati ini 10Y kurang 3Y ini pas ya. Negatif 48 kurang berarti jadi tambah. Negatif 48 tambah 6. Berarti negatif 42 ya. Ulangi ya, negatif 48 tambah 6. Ini kan kurang jadi tambah ini kan. Utang 48 tambah 6, bayar 6 berarti masih berutang 42 ya. Berarti sama bagi 7 ya. Ini pun bagi 7, ini hasilnya. Nah, sekarang ini kita substitusi lah. Ya, karena gabungan tadi ini sudah dieliminasi kan. Sekarang kita substitusi, ini masukkan ke salah satu persamaan, terserah. Mau ke persamaan 1 bisa, ke persamaan 2 bisa. Manalah yang paling gampang. Nah, kita lihat nih soalnya ini kayaknya lebih gampang, kecil angkanya. Masukkanlah ini kemari ya. Ini soalnya tadi. Ininya dimasukkan, kalikan ini dia. Ya. Ini supaya mati negatif 30-nya tambah 30 lah ini.
tambah 30 ini tinggal 2x. Berarti harus tambah 30 lah ini supaya seimbang. Tambah 30 ini dapat 6 ya. Bagi 2x bagi 2 3. Jadi jawabannya adalah x, y 3, negatif 6. Inilah metode gabungan ya. Cukup jelas, ulang kembali, banyak latihan. Semoga materi kita ini bermanfaat untuk kamu dan rajinlah berlatih di rumah. Terima kasih, salam matematika.